Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau ngajakin teman-teman untuk mengevaluasi sekaligus istilahnya itu untuk scale up ya, untuk scale up iklan gitu ya. Tapi sebenarnya ini agak-agak anomali ya teman-teman, agak anomali karena iklan yang ini baru saya set kemarin gitu ya. Harusnya kalau kita pakai GMV Max ini untuk dalam konteks GMV Max ya. Dalam konteks GMV Max ini harusnya itu kita nunggu 14 hari dulu gitu ya, nunggu 14 hari dulu. Tapi karena 1 hari di sini saya untuk mencontohkan aja sebenarnya teman-teman ya, untuk mencontohkan. Tapi baiknya teman-teman silahkan ditunggu untuk 14 hari biar dia itu belajar dulu algoritma GMV Max itu, belajar dulu itu teman-teman. Nah tapi nanti setelah anggap aja ini udah 14 hari ya, anggap aja ya kan untuk bahan ini ya, bahan evaluasi gitu ya, bahan evaluasi yang teman-teman nanti tahu konsepnya bagaimana gitu. Nah kita akan lihat kemarinnya sebenarnya. Ini sebelumnya terima kasih ini teman-teman yang udah order ya, udah order template BCG Matrix-nya yang dipakai untuk mencari produk untuk diiklankan sekaligus untuk menghitung target ROAS ya, menghitung target ROAS-nya itu berapa yang ingin dipakai gitu, yang ingin dipakai berapa. Nah teman-teman di sini saya mau sharing dulu ya, kita lihat dulu di sini ya, contohnya iklan yang ini nih, iklan yang ini anggap aja udah jalan 14 hari gitu ya, udah jalan 14 hari, kemudian bisa kembalikan dulu. Ini saya buka di tab baru aja ya. Saya buka di tab baru. Kemudian kita lihat performanya. Untuk kita target ROAS umum ya. Target ROAS. Karena ini baru 1 hari, target ROAS segini itu nggak akan saya hiraukan dulu ya. Anggap aja ini nggak dilihat dulu teman-teman ya. Anggap aja udah 14 hari dia udah mulai belajar, karena ini baru hari pertama, emang kadang-kadang kayak gini, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini target efektivitas iklannya itu yang saya set pertama itu adalah ROAS 10 teman-teman. Jadi target efektivitas target ROAS-nya itu di angka 10. Nah, ketika dia ditarget di angka 10, kenapa kok di angka 10? Karena ini kan produk harganya HPP-nya 21.650, saya jual 39.000 dengan margin profit 44% teman-teman. Margin profitnya 44%. Biaya admin saya itu di angka 15%, tidak ada biaya operasional karena ini toko operasional dropship ya. Kemudian target laba bersihnya awalnya itu saya set di 20% dari 29%. Artinya 9%-nya itu mau saya pakai untuk iklan. AKOS-nya 9%. Sehingga ketika kita mempunyai AKOS 9%, berarti target ROAS-nya itu ada di angka 10,54% gitu ya. Berarti saya set pas pertama kali itu target ROAS-nya itu adalah 10. Dengan budget iklan yang saya berikan itu adalah 100.000 teman-teman. Nah, lihat di sini bagian modal iklannya 100.000. Ketika modal 100.000 ini, kita lihat biaya iklan di sini itu hanya 40.000 gitu ya. Nah, ini problem teman-teman kalau misalkan kok biaya iklanku tidak dimakan ya modalnya. Padahal aku pengennya itu dia makan sampai 100.000, tapi di sini hanya dia bisa konsumsi 40.000 untuk hariannya. Nah ini apa yang saya lakukan kalau kondisi kayak gini. Nah kita lihat dulu, anggap aja persentase kliknya itu bagus teman-teman, berarti nggak ada masalah ya. Kemudian akosnya juga misalkan akos atau ROAS itu let's say dibilang setelah 14 hari dia ngikutin ya. Tapi biasanya kalau GMV Max nggak akan jauh-jauh dari target ROAS kita teman-teman. Karena nanti biasanya kalaupun dia target ROAS-nya itu ternyata produknya nggak terlalu bagus, nggak terlalu laku, biasanya target ROAS-nya akan terpenuhi, target AKOS itu ya, akan terpenuhi, hanya saja biaya iklannya akan kecil teman-teman. Biaya iklannya kecil, dia tidak bisa konsumsi budget yang kita berikan gitu ya. Jadi kalau misalkan saya bukan tipikal yang ngirit-ngiritan iklan teman-teman, bukan tipikal yang ngirit-ngiritan iklan. Saya itu malah pengen budget marketing yang saya berikan itu silahkan dikonsumsi semua supaya toko saya itu bisa kulit. Kadang kan orang-orang gimana caranya biar ngiklan makin ngirit gitu ya. Wah itu ya bisa ya, ada lah ya, ada yang bisa. Tapi menurut saya untuk kondisi di Shopee yang sekarang
itu pilihan yang menurut saya kurang realistis secara umum, teman-teman. Secara umum kita bicara secara global ya. Ya ada 1-2 toko ya kalau marginnya mungkin rendah, kemudian live streamingnya kuat itu bisa. Tapi kalau misalkan dengan margin 44%, 50% atau yang sampai 70%, agak realistis aja dibuatnya ya, agak realistis. Kalau saya sih lebih seneng kalau budget marketing kita itu dimakan semua. Nah di sini karena dia hanya makan 40.000 teman-teman, kemudian kita lihat di sini. Kita lihat berarti di sini kita cek ya stabilitas iklan. Nah ini belum ya karena baru jalan, jadi di sini belum ada nilainya. Saldo iklannya bagus karena saya top up otomatis teman-teman. Yang saya budget itu modal hariannya. Kemudian modalnya perlu ditingkatkan, iklan mungkin akan dihentikan karena modal tidak cukup. Ini ngaco ya, ini dimakan juga enggak ya. Kemudian target ROAS 10 belum optimal, silakan ubah menjadi 4,2 sampai 7,5 agar iklanmu mencapai target dan mengoptimalkan penjualan. Basically sebenarnya saya nggak akan terlalu ngikutin ini nggak akan terlalu ngikutin ini. Tapi kadang-kadang nilainya dia itu akan saya hitung dulu. Nah, akan saya hitung dulu apakah saya masih masuk ya. Apakah saya masih masuk keuntungannya? Apakah saya masih punya keuntungan kalau target ROAS-nya itu saya ganti jadi 6,2? Ya. Dengan harapan ketika target ROAS kita turunkan, maka konsumsi biaya iklannya itu dia akan lebih naik lagi. Ya. Nah, berarti gimana caranya? Tadi kan awalnya saya pengen laba bersihnya itu 20%. 20% itu saya pengen target ROAS 10,54. Nah, sekarang berarti saya dapat laba bersih berapa? Kalau misalkan ini target ROAS-nya jadi 6, berapa dia? 6,2 ya sarannya dia ya. Biasanya nggak akan jauh-jauh dari situ kalau pengen optimal. Tapi kembali lagi, karena burhanmologi ya, strategi iklan kita itu berfokus pada profitabilitas. Apakah dengan target ROAS 6,2 itu kita masih punya profit? Kemudian apakah profit itu bisa diterima sebesar itu gitu ya? Atau misalkan tiba-tiba profit tapi cuma 1%, wah saya nggak mau gitu ya. Kalau nggak mau ya sudah kita bertahan di angka berapa sih laba minimal yang kita bisa toleransi gitu ya. Oke, misalkan ini coba saya ganti ke angka 15 ya. Kita ganti ke angka 15%, itu dia ke 6,9 ya. 6,9. 14% ya. 14% 6,4. 13% berarti 6, berarti di angka sekitar 13% ya. Sekitar angka 13,5% teman-teman. 13,5 ya. 13,5 itu 6,2. Nah, berarti ya 14 lah ya, anggap aja let's say ya. Sekitar 13-14% teman-teman. Dan menurut saya, pertimbangan saya dengan laba bersih ya. Laba bersih dari iklan sih ya, belum bersih dari udah bersih dari operasional ya, karena di sini sudah dihitungkan teman-teman. Di sini ternyata saya masih dapat angka 14%, dan which is menurut saya ini masih oke teman-teman ya, masih oke, bisa saya terima angka 14% laba bersih itu. Jadi 14% laba bersih dari penjualan ini masih menurut saya masih cukup worth it gitu ya, karena dia udah benar-benar bersih gitu ya. Nah, dengan cara seperti ini maka saya memutuskan untuk saya rubah target iklannya itu ke 6,2. Jadi saya bisa kompetitif dengan 50% iklan lainnya. Gitu ya. Harapannya adalah nanti budget yang dikonsumsi itu sesuai dengan yang saya budgetkan, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini udah saya set ke 6,2. Ya sebenarnya nunggu 14 hari, tapi kayaknya ini daripada 10 mendingan 6,2 karena saya pengen nge-push nanti sekarang bentar lagi kan ada 11, 12 supaya jangkauan kita lebih banyak. Harapan saya malah dia 100.000 yang kita budgetkan ini dia malah habis cuma siang gitu. Jadi nanti ini akan bisa di scale up gitu ya. Nanti setelah evaluasi ini kita akan bicara tentang scale up, tapi kalau mau scale up nunggu mungkin ini benar-benar 14 hari teman-teman ya. Jadi nanti mungkin konten yang scale up itu kita jeda dulu setelah dia berhasil 14 hari gitu ya. Ini salah satu hal aja yang dievaluasi teman-teman. Sebenarnya banyak banget untuk dievaluasi iklan ya, daripada pengalokasian budget, bagaimana iklan-iklan yang lain, apakah budget berapa sih budget 4.500.000 ini yang kita sisihkan itu apakah bisa dikonsumsi, mengingat ya teman-teman, mengingat pada bulan Oktober ini
pada bulan Oktober ini dia baru makan kok di sini ya. Pada bulan tanggal 1 sampai 18 Oktober ini baru makan iklan 2,8 juta gitu ya. 2,8 juta. Target saya ya pokoknya sebisa mungkin 4,5 ini harus habis. 4,5 ini harus habis. 4,5 dengan maksimal yang dihitungkan laba kemarin. Maksimal adalah 9 juta. Nah, jadi rentang biaya iklan yang harus dikonsumsi oleh iklan Shopee saya itu adalah di angka 4,5 juta sampai dengan 9 juta harapan saya. Gitu ya harapannya. Terus nanti bulan depan kita akan evaluasi lagi gitu ya. Nah, nanti pas akhir bulan mungkin saya akan bikin konten untuk evaluasi lagi ini, bagaimana kita menghitung laba lagi untuk yang bulan Oktobernya gitu ya, yang bulan Oktobernya. Tapi mungkin akan agak jelek ya, karena kemarin saya nyoba-nyoba iklan manual pas tanggal berapa ya, tanggal seminggu lalu lah, pokoknya semingguan ini saya coba iklan manual itu malah jelek banget. Malah jelek banget performanya ya. Jadi mungkin asumsi saya sih bulan Oktober nanti hasilnya akan jelek gara-gara pas seminggu kemarin tokonya kurang perform. Terus saya balikin lagi ke GMV Max, alhasil dia harus belajar lagi 14 hari. Jadi itu kayak ya kemarin soalnya ini saya rencana mau dipakai iklan manual itu buat bikin konten edukasi tentang iklan manual, tapi ternyata jelek sekali gitu ya. Jelek sekali. Lebih bagus yang iklan ROAS ini dan lebih gampang, karena basically saya tipikal bukan orang yang waktunya slow banget untuk ngotak-ngatik iklan. Jadi saya pribadi lebih pilih yang otomatis gitu ya. Otomatis kemarin yang manual-manual udah saya rubah semua gitu ya. GMV Max ROAS ini. Kemudian kita karena ini nanti akan saya prepare juga, karena nanti kedepannya kan ada pilihan GMV Max yang auto gitu ya. GMV Max yang auto toko saya belum kebuka, tapi saya baru mau request ke Shopee. Nanti kalau misalkan kebuka, kita akan coba teman-teman, dan kita akan review sebelum itu dipublish secara umum, teman-teman udah bisa dapat gambarannya gitu ya. Terus apa lagi di sini yang perlu kita evaluasi itu adalah berapa biaya klik yang kita keluarkan, teman-teman. Nah, gitu ya. Berapa sih gambaran biaya klik yang kita keluarkan? Kalau di kemarin di sini maksimal bidnya itu adalah di angka 554, teman-teman, dengan target ACOS 6,2. Tapi ya kalau saya balikin dulu ke angka sebelumnya yang 20%. Ya sama ya. Karena kan target ACOS saya itu bukan di laba ya. Bukan di laba target kliknya itu, tapi di ini teman-teman, di average order value. Karena saya mengasumsikan itu bid itu kan, iklan itu kan dilihat gini, biaya iklan itu kan rasionya dihitung dari biaya terhadap total GMV. Kemudian keuntungan itu kan kita hitungnya juga dari laba dari total GMV. Makanya untuk maksimal bid yang saya hitung itu juga dari total GMV. Karena kita mengambil dari total GMV, maka di sini nilai bid yang kita hitung itu pakai average order value. Nah, ini beda sama maksimal bid yang saya buat dulu itu kan ya. Kenapa ya? Karena algoritmanya berubah, teman-teman. Algoritmanya berubah. Saya sekarang pengen benar-benar berfokus pada profitabilitas gitu ya. Sebisa mungkin bisnis ini harus profit kan gitu. Sebisa mungkin harus profit. Kalau nggak profit, wah repot gitu ya. Repot. Karena saya pasti harus profit ya. Kiblat saya itu harus untung. Itu dulu kalau sekarang, teman-teman. Karena saya jualan harus untung. Nanti setelah untung baru kita scale up gitu ya. Jangan gambling, teman-teman, ngegas di luar budget dengan harapan nanti ordernya jadi meledak gitu ya. Iya, kalau meledak bagus, iya oke. Tapi kalau pas lagi ambles ya malah hilang itu duit gitu ya. Apalagi di kondisi ekonomi yang kayak gini, menurut saya langkah konservatif kayak gini akan lebih wise, lebih bijak menurut saya pribadi ya. Gitu ya. Jadi maksimal bidnya di angka 554. Nah, sekarang kita lihat bid aktualnya berapa, teman-teman. Bid aktual yang terjadi di perkiraannya ya. Ini kan biaya iklannya 43749, teman-teman. 43749. Kemudian jumlah klik yang saya dapat, jumlah klik itu saya tidak terlalu prefer, teman-teman. Kan kadang-kadang ada orang yang berfokus pada jumlah kliknya. Karena saya sendiri, sepengalaman saya ini ya,
kadang-kadang bid yang murah itu dapat trafficnya malah traffic sampah. Saya bilang traffic sampah. Kenapa? Ya kliknya banyak tapi orangnya yang kayak gitu. Sedangkan GMV Max ini dia menargetkan orang yang sesuai, makanya nanti hasilnya juga akan lebih bagus. Jumlah kliknya 143. Ini ketutupan muka saya ya kalau di sini ya. Saya pindah ke sini aja deh ya. Nah, sekarang kita hitung teman-teman ya. Kita akan hitung. Berarti biaya per kliknya gede banget. CPC-nya itu sama dengan yang ini biaya iklan dibagi dengan jumlah kliknya gitu ya. Oke, jadi biaya klik yang saya dapat dari GMV Max yang ini teman-teman itu adalah sebesar Rp305. Ini nolnya kebanyakan. Nah, 306 per kliknya, which is itu masih di bawah maksimal bid yang bisa ditoleransi. Artinya berarti masih ada labanya teman-teman, masih ada labanya. Kalau ini sampai di nominal ini dia berpotensi bakbo. Berpotensi bakbo teman-teman, kecuali average ordernya ini nambah gitu ya, kecuali average ordernya ini nambah atau tingkat konversinya naik ya, tingkat konversinya naik. Ini kan konversi 3,51. Kita lihat di bagian BCG kemarin itu kan iklan yang ini ya, iklannya yang ini tuh teman-teman. Oh, ternyata konversinya adalah itu kan ya, coba saya cek ya, iklan yang ini bukan tadi ya. Bukan ya, ini apa yang disu ini? Itu kayak saya copy dulu deh ya judulnya. Saya copy dulu sebentar. Saya cari aja. Oh, yang ini nih. Oh, yang ini. Nah, ini teman-teman. Nah, karena yang ini ternyata konversinya di angka 4,47%. 4,47%-nya ini belum tak rubah ternyata. 4,47%. Oh, maksimal bidnya malah di angka 705. Berarti iklan ini masih sehat teman-teman, masih sehat. Kita tinggal nunggu si GMV Max-nya dia belajar 14 hari, target ruasnya nanti akan menyesuaikan. Oke, gitu ya teman-teman, sedikit cara mengevaluasi kenapa kok budget iklanku nggak kemakan, ya kan? Dan nanti pasti muncul pertanyaan, Mas, kalau misalkan nih itu udah mentok Mas gitu ya, udah mentok Mas, 10% target laba bersihnya udah nggak bisa turun lagi. Oh ya udah, berarti emang mentok di sana. Sisa budgetnya kita alokasikan nambah produk yang lain teman-teman. Jangan dibiarkan nganggur ya. Nah, jangan dibiarkan nganggur. Nanti yang diiklankan banyak. Nah, keunggulannya GMV Max itu adalah ketika yang diiklankan itu banyak, ngurusnya tetap gampang. Yang penting budget marketing yang kita keluarkan itu bisa dikonsumsi sama dia. Kalau saya seperti itu ya, kayak mirip kayak perusahaan-perusahaan besar ya. Saya berkaca kemarin belajar dari grup-grup konglomerat itu ya, emang budget marketing itu sebisa mungkin harus dihabiskan dengan hal yang positif gitu ya, maksudnya ya. Habiskan dalam tanda kutip positif ya, supaya perusahaannya itu growth gitu ya. Bukan kita kecil-kecilan gitu ya, supaya untungnya besar. Itu dagang teman-teman. Kalau saya mau bisnis soalnya, saya mau pengen tokonya itu berkembang ya, meskipun pelan-pelan dan konservatif, tapi konservatif kalau yang gitu ya. Oke, itu dulu video dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapin yang udah order ya, udah saya kirim semua. Semoga bermanfaat, bisa dipakai juga untuk evaluasi ya, untuk kalkulator laba ini sudah ada juga yang order ya, perhitungan laba, dan beberapa seller ketahuan kalau rugi ya.
Ya mohon maaf saya membuka luka ya. Tapi mendingan ketahuan teman-teman ya, mendingan ketahuan kalau teman-teman itu ternyata rugi daripada daripada nggak tahu dan itu didiamkan terus gitu ya. Misalkan untung cuma 4 juta ya kan. Wah, teman-teman udah nge-hire karyawan sampai 5 ya kan. Kemudian langsung untung segitu udah bayar jasa agensi untuk live, jasa agensi untuk iklan dan lain sebagainya. Ya belum ada budgetnya gitu ya. Belum ada budgetnya. Kalau udah ada budgetnya, teman-teman mau pakai agensi untuk pengembangan toko, it's okay, pilihan jenengan gitu ya. Tapi kalau belum ada budgetnya, yuk jangan gitu ya. Itu agensinya juga bingung teman-teman. Itu agensinya juga bingung ya. Uangnya belum ada, tuh ini mau apa namanya, mau di scale up di sana gitu ya. Jadi agensinya juga pasti biasanya nolak kalau kayak gitu teman-teman. Itu pokoknya belum siap untuk di scale up, biasanya kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Jadi kalau yang masih kecil-kecil kayak gini, let's say ya teman-teman, ini masih fokus aja dulu ke komunitas, sharing-sharing bareng ya kan ya, tanya-tanya teman, nongkrong-nongkrong kopi dulu. Kalau udah 140 juta laba bersihnya, 150 juta ya kan, itu jangan mau bayar agensi yang mahal, oke untuk scale up, karena yo nothing dulu segitu kan dia sebagai bentuk ikhtiar untuk berkembang, barangkali nanti dapat insight dan lebih bagus lagi. Oke gitu ya, video dari saya untuk kali ini, semoga sedikit banyak bermanfaat. Terima kasih. Seperti biasa pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.